Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Mas Gondrong di Kopi Mas Gondrong Roastery dari Jogja sisi Barat di hari Jumat tanggal 10 Mei di Pasaran Paing. Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 ini di depan Mas Gondrong sudah ada 3 kilo green bean kopi, yang sekilo itu Robusta, yang 2 kilo green bean Arabica. Sebelumnya Mas Gondrong mohon maaf ya teman-teman, kali ini Mas Gondrong tidak bisa menyampaikan asal daerah dari biji kopi yang ada di depan Mas Gondrong ini, karena itu salah satu pesan dari partner Mas Gondrong saat ini, yaitu Pak Irwan Dwi Kustanto. Beliau itu salah satu, bisa dikatakan, penulis, penyair, penulis puisi yang mana beberapa tahun kebelakang ini menggeluti dunia perkopian. Kedepan ini dari Pak Irwan akan melaunching atau mengeluarkan produk kopi dengan signatur Blind Coffee Lovers, yang mana saat ini Mas Gondrong dipercaya, dimintakan bantuannya oleh beliau Pak Irwan Dwi Kustanto untuk merosting bahan baku dari kopi Blind Coffee Lovers. Oke teman-teman, ini di depan mesin kopi sedang proses warming up untuk mencapai suhu target cas temperatur di 180 sampai 185 derajat. Untuk yang pertama akan Mas Gondrong kerjakan adalah green bean Robusta. Sebelumnya Mas Gondrong masukkan dulu green bean-nya. Sekilo pertama green bean Robusta. Oke teman-teman, suhunya sudah di 185 derajat, timer sudah ready, api sudah Mas Gondrong kecilkan, nyala api lilin. Siap untuk proses roasting yang pertama, 1 kilo green bean Robusta. Oke teman-teman, sudah 4 menit 30 detik, suhu sudah mulai merangkak naik, api sudah Mas Gondrong besarkan, dan aliran airflow sudah Mas Gondrong tutup sebesar 50% atau pakai bukaan airflow separuh. Capaian level roastingnya ada di medium. Oke teman-teman, sedikit cerita. Kali ini video yang Mas Gondrong buat tidak hanya berhenti di proses roastingnya saja, karena video ini akan Mas Gondrong buat berkelanjutan. Istilahnya video dokumenter penggarapan kopi untuk karya dari Pak Irwan Dwi Kustanto yang diberikan brand atau nama atau identitas Blind Coffee Lovers. Untuk mengenal siapa itu beliau Pak Irwan Dwi Kustanto ke depan, di seri video ini nantinya atau di rangkaian video ini nantinya teman-teman akan mengetahui siapa itu beliau Pak Irwan Dwi Kustanto yang Mas Gondrong maksud di pembukaan kali ini. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, suhunya sudah di 200 derajat. Sebentar lagi first crack. Penampakannya, penampilan bijinya cakep, keren. Bentar lagi first crack teman-teman. Waktu sudah 13 menit. Oke, api sudah Mas Gondrong kecilkan. Beberapa saat lagi biji kopi bisa Mas Gondrong rilis.
Di menit ke-15 biji kopi Robusta ini bisa Mas Gondrong rilis. Sudah mencapai tingkat kematangan di level medium. Oke, cakep penampakan bijinya, luar biasa. Oke teman-teman, sebentar lagi Mas Gondrong rilis kopi Robusta ini dan siap untuk masuk cooling bin untuk proses pendinginan. Oke, ready. Ya teman-teman, matang dengan sempurna dan merata, warna seragam. Ya ada sedikit quaker tapi tidak masalah, nanti masih Mas Gondrong sortir lagi untuk biji quakernya. Oke, sekarang lanjut proses yang kedua, roasting 2 kilo green bean Arabica. Timer sudah ready, green bean sudah ada di hopper. Oke, kita langsung mulai saja merosting kedua 2 kilo green bean Arabica. Ya teman-teman, sudah turning point di 2 menit 30 detik. Suhu sudah mulai merangkak naik. Oke, sedikit informasi teman-teman, tadi pagi sewaktu Mas Gondrong mengambil biji kopi ini dari Pak Irwan Dwi Kustanto, Mas Gondrong sudah mendapatkan izin dan juga dimintakan bantuannya untuk membuatkan video dokumenter sebagai bentuk arsip perjalanan bagaimana Pak Irwan Dwi Kustanto bisa melahirkan karya kopi dengan nama Blind Coffee Lovers. Begitu teman-teman. Jadi kedepannya video nanti ini yang teman-teman lihat itu sudah atas sepersetujuan dan sudah atas izin dari Pak Irwan Dwi Kustanto. Ya teman-teman, waktu sudah 9 menit 47 detik, suhu sudah di 175 derajat. Terlihat cakep untuk biji kopinya. Waktu sudah di 13 menit 17 detik. Suhu sudah hampir mencapai 200 derajat. Sekarang di 195 derajat. Berapa saat lagi kopi ini akan masuk fase first crack. Oke teman-teman, sudah first crack. Ya, penampilan biji kopinya oke, keren. Biji ini rencana Mas Gondrong bisa merilisnya di menit ke-16 dengan capaian tingkat kematangan atau level roasting ada di level medium. Oke. Nyala api sudah Mas Gondrong kecilkan ya teman-teman. Beberapa saat lagi kopi bisa Mas Gondrong rilis. Ya, oke.
kopi siap Mas Gondrong rilis. Oke teman-teman, beginilah hasil dari roastingan 2 kilo green bean Arabica proses natural, matang dengan sempurna, merata, dan warna yang seragam. Oke teman-teman, untuk proses roasting cukup sekian dulu. Nanti ketemu lagi dengan Mas Gondrong di video dokumenter kali ini untuk proses persiapan melahirkan karya dari Pak Irwan Dwi Kustanto dengan nama Blind Coffee Lovers. Selamat siang teman-teman. Hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Hari Rabu di Pasaran Pahing dari Jogja sisi barat. Ketemu lagi sama Mas Gondrong. Siang ini, saat ini Mas Gondrong mau menuju tempat kediamannya Pak Irwan Dwi Kustanto untuk mengantarkan 200 piece atau 200 saset kopi drip bag dengan identitas Blind Coffee Lovers. Yuk ikuti perjalanan Mas Gondrong teman-teman. Puji syukur saat ini cuaca berawan, jadi tidak terasa panas. Ini ada caption bagus, hati-hati, sabar dan berdoa, rasa neko-neko. Ada di mobil pick up itu, ada tulisan captionnya, sangat menarik. Di video perjalanan kali ini merupakan lanjutan dari video proses roasting dari Coffee Drip Bag Blind Coffee Lovers. Video yang saat ini video perjalanan Mas Gondrong mengunjungi Pak Irwan di tempat kediamannya untuk menyerahkan 200 saset kopi drip bag dengan identitas Blind Coffee Lovers. Nah, nanti di perjumpaan Mas Gondrong dengan Pak Irwan Dwi Kustanto, Mas Gondrong mintakan kesempatan untuk Pak Irwan bisa bercerita, sedikit bercerita, menyampaikan tentang apa sih itu Blind Coffee Lovers, lalu kenapa Blind Coffee Lovers itu ada, kemudian siapa itu Pak Irwan, bagaimana Pak Irwan. Nah, biar nanti Mas Gondrong mintakan Pak Irwan Dwi Kustanto untuk sedikit banyak bercerita. Jadi kayak teman-teman yang ngikutin video ini nantinya dapat mengenal, tahu dan paham tentang apa
Lovers beserta Pak Irwan Dwi Kustanto beserta karya-karya. Bentar lagi kita sampai, teman-teman. Kebetulan kediaman Pak Irwan tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya dan dapur roasting dari Kopi Mas Gondrong Roastery. Ada di daerah atau ada di wilayah Kadipiro. Patokannya ini pom bensin Kadipiro. Kita ke timur sedikit. Nah, nanti ada plang baliho besar Kuantan Regency Kadipiro. Itu persis ada jalan masuk ke selatan. Nah, kita berbelok ke situ. Pak Irwan berkediaman di Egalita Kopi. Derek langkung. Derek langkung, Pak. Nah, ini sampai kita Kopi Egalita. Lo nuwun Pak Irwan. Nah itu teman-teman, Pak Irwan sudah duduk dengan santai. Ini kameranya on, Pak Irwan. Oke. Ya, Siap. ini Pak Irwan. Selamat siang Pak Irwan, apa kabar? Sehat-sehat Mas Gondong. Ya, siap. Gimana kabar? Pangestunipun sehat. Sik. Ini saya taruh di sebelahnya Pak Irwan. Ada 2 bungkusan plastik, masing-masing isi 100 piece. Oh, oke. Ya. Oke. Sisi depan logo identitas Blend Coffee Lovers, yang belakang Di depan nah ini. depannya yang ini, begini posisinya. Ah, ini. Ya. Model lingkaran. Saya sambil duduk ya Pak Irwan ya. Ini keterangan atau bisa dibacakan. Oh, yang ini Ya. Blend Coffee Lovers Oke. by Irwan Dwi Kustanto. Neto 12 gram. Ideal air seduh 150 mili. Lalu di baliknya ada logo kecil di atasnya. Blend Coffee Lovers. Ini logo kecil di atas. Ah, ini. Ini Pak Irwan. Oh, ini. Ini ya, itu logo kecil. Blend Coffee Lovers. Di bawahnya ada salinan puisi Mimpi Kopi. Oke. Setelah seruputan terakhir, cangkir kopimu yang terdengar olehku hanyalah sekawanan kupu-kupu berbisik hinggap di tumpukan ampas kopi yang hening. Tertidur lelap, mimpi pun abadi. Oke. Dikutip dari buku Meditasi Kopi karya Irwan Dwi Kustanto. Siap. Begitu Pak Irwan. Ini masing-masing bungkusan 100 piece ya Pak Irwan? Iya, 100 piece. Tinggal menyobek saja ini. Iya, tinggal sobek. Lalu di dalamnya itu kan nanti packaging dry bag-nya di sealer. Oke. Untuk membukanya dirobek lagi. Oh. Kain ininya, kain dry bag-nya. Oh. Iya, sisi atasnya. Ini transparan apa enggak? Silver. Ya? Warnanya silver. Ya? Warnanya silver. Lalu ininya Putih. stikernya putih. Stikernya putih, bolak-balik dasarnya putih, nuansa tulisannya hitam. Jadi hitam putih saja. Lalu yang di bagian
puisinya ada lamat-lamat atau ada agak sedikit transparan itu gambar tangan pegang cangkir kopi. Oke teman-teman, ini di depan Mas Gondrong sudah ada beliau Pak Irwan Dwi Kustanto yang saat ini berdiam di Egalita Kopi atau Kopi Egalita, tepatnya di Kadipiro Jalan Wates lah kurang lebihnya. Nah, ini sesuai janjinya Mas Gondrong itu di awal pembukaan video memang Mas Gondrong tidak menyampaikan apa itu blend coffee lover, terus kopinya menggunakan kopi apa saja, yang jelas Robusta dan Arabica, tapi untuk asal daerahnya tidak Mas Gondrong sebutkan, tidak Mas Gondrong beritahu karena ya agar terjalin komunikasi dari teman-teman mengenal blend coffee lovers beserta pemilik karyanya yaitu Pak Irwan Dwi Kustanto. Cuman sedikit clue-nya kemarin yang Mas Gondrong sampaikan itu adalah Pak Irwan merupakan salah satu bisa dikatakan penulis, penulis puisi, penyair, ya semacam itulah. Nah, ini di depan Mas Gondrong sudah ada Pak Irwan Dwi Kustanto. Biar Pak Irwan aja bercerita tentang apa itu blend coffee lovers, apa itu filosofinya, motivasinya apa, terus kopinya dari mana, biar disampaikan saja. Monggo Pak Irwan. Iya, makasih Mas Gondrong. Hai semua, saya Irwan Dwi Kustanto. Saya seorang pecinta kopi ya Mas Gondrong. Penyair ya, orang bilang begitu, tapi ya baru 7 buku Mas Gondrong. Jadi belum bisa disebut penyair, masih dalam perjalanan menuju ke sana. Ya, oke. Dan terakhir saya buat puisi meditasi kopi karena saya pecinta kopi. Ya, selain menulis kopi, saya juga sehari-hari menjadi barista di Egalita Kopi di Nitupuran, Yogyakarta. Monggo silakan kalau teman-teman mau mencicipi hasil racikan saya. Dan bagaimana nanti saya akan menyeduh kopi, nanti kita lihat video berikutnya ya Mas Gondrong. Oke, nanti kita buatkan Pak Irwan. Mungkin nanti di video ini juga bisa saya tambahkan nomor kontak pribadinya Pak Irwan untuk kalau teman-teman pengen sowan atau pengen ngobrol dengan Pak Irwan begitu. Oke, Blind Coffee Lover ya itu ya. Mereka para pecinta kopi dari kalangan yang blind person ya, orang-orang yang memang dikaruniai Tuhan sebagai orang yang dalam tanda petik tidak melihat atau buta, tetapi mereka menikmati hidup dengan kopi. Oke, menarik itu. Menarik, ya. Konon kabarnya sama-sama pahit. Ya. Tapi kita mau belajar dari kopi ya Mas Gondrong. Iya. Kopi itu kan pahit tapi dicari. Iya. Pahit yang dinikmati. Yes. Pahit yang dihayati kan gitu. Iya. Nah, betul. kita juga kalau orang menyebut bahwa tunanetra itu pahit hidupnya, yaitu mungkin bisa kita nikmati juga gitu. Iya. Nggak kalah dengan kopi atau ingin menyamai kopi lah. Oke. Merenungi kopi, menghayati kopi sehingga dia bisa sama-sama dengan kopi bahwa dia pahit yang dicari. Iya. Saya tidak tahu itu masuk ke filosofi atau bagaimana, tapi ya jelas bahwa dengan kopi kan bukan hanya dengan mata ya Mas Gus. Oke, benar. Itu kan dengan lidah dan dengan mind ya kan. Oke. Ya, mind itu keren itu. Ya, dengan mind bahwa kopi itu kita banyak sinau dari kopi. Oke. Saya orang bilang hidupnya tangguh begitu karena memang saya melihat ketangguhan kopi. Kenapa bisa tangguh kopi itu, Pak Irwan? Menurut Pak Irwan loh. Bayangkan Mas Gondrong, saya udah menulis di buku ini ya, di meditasi kopi ya. Iya. Tapi itu kan puisi ya, susah dicerna ya. Oke. Nah, ini gampangannya gitu. Bayangkan, dia lagi cantik-cantiknya loh Mas Gondrong, merah. Oke. Ya, di pohon sedang cantik-cantiknya. Iya. Dipetik Pak. Oke. Dipetik dia oke saja, dia rela saja dipetik. Nggak sekedar dipetik, kemudian dia dipalper kan, kulit cerinya kan, hilang kecantikannya. Nah, setelah itu dia dibusukkan, ya difermentasi kan, nah, ada yang seminggu, ada yang 3 minggu dengan honey, ada yang dengan natural mungkin sebulan, ada yang wine mungkin 2 bulan begitu. Dalam situasi yang membusuk begitu, tapi dia malah menyerap sari
fruity, ya masamnya, ya Iya. semua rasa yang ada di buah kopi itu dia serap masuk ke bijinya kan gitu. Iya. Jadi dia malah melakukan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, udah itu apakah selesai belum? Gitu. Oke. Sudah cantiknya dihilangkan, dikuliti, kemudian dijemur. Iya. Tadinya dia basah gitu ya. Iya. Mungkin 30, akhirnya 20 turun 15 sampai dia mungkin sekitar 13 14 ya. Iya. Gitu, ke tingkat kekeringannya gitu. Iya, Kering banget itu. Sebenarnya Iya. dia kalau udah menjadi udah haus banget itu. Iya. Dan setelah itu dia sudah dijemur selesai. Apakah cukup? Enggak. Alam masih terus menempanya sampai dia dimasukkan ke kedai gitu ya. Kedai, apakah barista ngambil dari toples lalu dimasukkan begitu saja? Enggak. Dia digiling. Iya. Pecah dulu kan gitu. Pecahnya nggak tahu-tahu, ada yang coarse, ada yang medium, ada yang fine, sampai lembut gitu ya. Udahlah, dia bilang aku tidak menyerah. Malah dia mengeluarkan sesuatu harum. Bau aromanya kan? Iya. Dia menyebarkan gitu. Jadi Benar. siapapun yang masuk kedai pasti dia menyium bau harum itu. Iya. Itu kenapa? Karena dia digiling. Iya. Nah, setelah dia membalas dengan balasan yang baik, tidak sampai di situ. Barista malah menyeduhnya dengan air panas. Iya. Jadi nggak cukup dijemur. Iya. Tetap air panas, ada yang 90 derajat, ada yang 95, ada yang 80 derajat, macam-macam. Gitu, tergantung pada baristanya ini. Iya. Nah, setelah itu dia baru mengeluarkan semua kemampuan yang dia punya. Ya, rasa fruity, rasa bitter, rasa sweet, semuanya dikeluarkan. Ada orang bilang ini nangka, ini nanas, ini apel, ini segala macam. Bahkan kadang-kadang dia suka ketawa sendiri itu. Mas Gondong tahu nggak kopi itu ketawanya? Bagaimana itu Pak Irwan? Jadi ketika dia minum gitu, di bar atau di kedai gitu, orang-orang ini seperti saya minum jus nangka. Oh, saya enggak jus nanas. Dia bilang ini kedai kopi apa kebun buah ya sebetulnya. Gitu, kopi gitulah. Sifatnya begitu dia. Iya. Jadi ketangguhan apa yang melawan kopi coba? Iya. Dari yang saya ceritakan itu, dia membalasnya bukan dengan kebusukan ya. Dia membalasnya justru dengan kemanisan, dengan rasa yang sensasi yang luar biasa. Dan orang dengan kegembiraan minumnya, ada yang menikmati dengan kafeinnya, dengan ketenangannya gitu, macam-macam. Iya. Macam-macam. Dan ya aku ingat seperti itu sih Mas. Iya. Jadi tidak ada yang komplain dengan kopi. Iya. Mohon maaf sebelumnya Pak Irwan. Jadi bisa dikatakan nih, ini kalau saya menyimpulkan loh ya Pak Irwan. Tapi mohon maaf sebelumnya, sekalipun Pak Irwan ada keterbatasan untuk belum mampu melihat secara visual gitu bagaimana keindahan dan perjuangan hebat dari kopi itu tadi, tetapi dengan menggunakan mind dan juga perasaan dari Pak Irwan yang merupakan anugerah utama dari Tuhan, lalu Pak Irwan merangkul atau memeluk erat biji kopi ini tadi untuk mengambil pelajaran kehidupan tentang apa itu keindahan, apa itu rasa welas asih. Ya bisa dikatakan kopi disiksa sedemikian rupa itu kan balasan dari kopi tetap welas asih, memberikan rasa yang nikmat, aroma yang harum dan seterusnya. Nah, apakah keberadaan kopi itu sendiri yang membuat Pak Irwan sampai detik ini menjadi sosok atau menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang orang Jawa bilang kebetulan Pak Irwan dari Tulungagung narimo ing pandoma itu Pak Irwan. Apakah ada kesamaan seperti itu Pak Irwan? Pelajaran yang diambil apakah dari kopi itu, perjalanan kopi? Ya salah satunya. Saya belajar banyak dari kopi ya. Salah satunya. Selain juga banyak belajar dari matahari, dari bumi, dari udara dan sebagainya, semua dari alam saya belajar. Tapi yang semua itu juga saya belajar juga dari manusia ya, dari ibu saya, dari keluarga saya. Iya. Kita belajar semuanya bahwa kita ini
kan hidup perjalanan ya Mas Gondrong. Nggih bener Pak Irwan. Kalau nggak dan cuma sekali perjalanan ini, kalau nggak dinikmati gimana gitu. Nah, iya. Dan cara menikmatinya pun kita diberi Tuhan pendamping-pendamping ya. Jadi Ya. kayak pelayan-pelayan begitu ya. Termasuk Ya. di antaranya kopi ya. Oke. Dan kita melihat dari sisi kopi yang tadi saya bilang, pahitnya bisa dinikmati. Ya. Jadi kita bisa memilih sih, mau pahit yang busuk atau pahit yang kematangan atau pahit yang bagaimana, tapi saya memilih untuk pahit yang bisa dinikmati. Iya, Artinya iya, bahwa ya rasa pahit itu memang ada di lidah kita gitu, tapi Iya. bukan kita tolak gitu. Kalau kita renungi, kita pahami, di situ ada welas asih, ada sesuatu yang membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, malah pahit itu kita tunggu-tunggu. Oh. Tiap pagi kita ingin mencicipi rasa pahit itu. Iya. Gitu loh, kan. Istilahnya kan ya, laku keprihatinan hidup gitu ya. Kurang lebih bisa dikatakan seperti itu ya. Ya, kita laku itu kan memang harus dilatih ya Mas. Nggak Iya, bisa laku iya. itu begitu saja, begitu. Laku itu yang memang harus konsisten dan terus menerus gitu dilakukan, sehingga lidah kita terbiasa dengan rasa pahit itu. Oke. Jadi setelah kita pahami rasa pahit itu, kita hayati gitu, Iya. malah kadang-kadang ya tadi ada kerinduan di rasa pahit itu. Oke. Ada kerinduan, dan biasanya kalau sudah dalam bahasa rindu kan berarti ada welas asih di sana. Nah, ya. Betul. Nah, kembali ke ini Pak Irwan, kembali ke Blind Coffee Lovers. Anggaplah ini batch pertama atau edisi pertama dengan 200 sasetnya ini. Ya, di situ kan saya tidak menyampaikan ke teman-teman semua beans atau biji kopi mana, asal daerah mana yang Pak Irwan tentukan untuk di batch pertama ini. Ya, mungkin bisa disampaikan ini dari daerah mana, asal biji kopinya, robustanya mana, terus arabikanya mana, disampaikan Pak Irwan. Dan kenapa memilih itu? Iya, pengalaman saya dengan kopi sebenarnya belum lama ya Mas Gondrong. Jadi baru setahun ini saya di Egalita dan bersentuhan dengan kopi. Ya. Yang biasa saya minum sehari-hari itu kan ya dari kopi dari petani-petani di Aceh sana, Gayo. Oke. Kemudian dari Kerinci, Jambi. Oke. Kemudian dari Jawa Barat. Ya. Kemudian dari Bali. Ya. Toraja dan Wamena Papua gitu ya. Oke. Sebagian juga ada dari Jawa Timur ya, dari Gunung Wilis. Ya. Dan kopi-kopi lokal sini, Jogja Oke, ya kan ada ya. kopi-kopi lokal ya. Dan itu untuk arabikanya. Oke. Untuk robustanya saya ada teman tunanetra yang memasok kopi saya. Iya. Dan ada teman petani dari Temanggung. Oke. Dan Iya, ada iya. beberapa kecamatan di sana gitu. Iya. Nah, dari semua kopi yang saya rasakan itu termasuk juga ada dari Wonosobo kan ya. Iya. Kalau sini ada dari Madiun ya, Wilis Iya. juga, dari Tulung Agung juga Wilis. Robusta yang saya cicip itu kebanyakan sehari-hari saya justru memilih yang Temanggung. Oke. Gitu. Temanggung. Apa ya, ada rasa sensasinya itu rasa pahitnya di tengah, dia medium ya. Oke, liternya oke. gitu. Tapi Iya. dia keluar manisnya ya. Ya. Jadi antara manis dan pahitnya itu justru balance gitu. Dan Iya. seperti mungkin nggak pernah disebut di dalam rasa, tetapi saya ada kok seperti rasa-rasa santan gitu ya. Oh. Koko gitu ya. Ah, gitu. ya. Jadi kalau kita menikmati robusta murni tanpa di blend begitu, Oke. maka itu akan kita akan mendapatkan kesegaran yang luar biasa. Jadi kalau pagi saya biasa minum itu. Iya. Nah kalau arabikanya karena yang tadi sudah saya sebutkan, jadi saya mencocok-cocokkan antara robusta ini dengan beberapa kopi lainnya dan saya ketemu dengan Gayo Aceh. Gayo Aceh. Gayo Iya. Tapi saya memilih yang natural ya. Natural proses. Natural Oke. begitu. Iya. Supaya tetap saya menjaga ada sensasi fruitynya. Oke. Jadi biasanya dia akan keluar rasa jeruk Medan begitu. Oke. Ada rasa nanasnya sedikit. Iya. Nah, kayak begitu. Nah, jadi itu saya pertahankan. Jadi di dominan Arabica memang.
Oke. Bentuknya Arabica, jadi robustanya ini untuk mendorong sedikit ada semacam bitternya supaya agak lebih kuat. Sehingga kebiasaan orang ngopi tubruk gitu di Indonesia akan dapat gitu loh. Oh iya. Akan dapat. Walaupun ini nanti sifatnya kan tubruknya seperti tubruk hanya bukan tubruk yang sudah dilakukan, yang diudek kayak gitu. Enggak, ini hanya direndam begitu. Dan 5 sampai 7 menit kita angkat. Dan kita rasakan itu seperti kita membuat V60 gitu. Jadi nanti akan ada balancing di sana antara sweet, bitter, dan masamnya, acidity-nya tidak terlalu menonjol sih, tapi cukup ketiganya ini, segitiga ini, dan ditambah nanti proteinnya itu akan dapat semua gitu. Jadi sensasinya itu ketika kita membuat blind coffee lovers ini sederhana, mudah begitu, dan mereka bisa menikmati kopi yang berkualitas. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Irwan, di batch kemudian berikutnya, batch kedua, ketiga, dan seterusnya, apakah masih tetap menggunakan Arabica Aceh Gayo dan Robusta Temanggung, atau kemungkinan akan ada variasi lainnya atau penggantian asal daerah dari biji kopinya? Ya, saya sudah juga merencanakan beberapa racikan saya yang lain gitu, yang dikombinasikan dengan beberapa kopi. Kalau ini kan hanya 2 kopi, nanti mungkin saya akan membuat beberapa varian lain kalau ini memang diterima di masyarakat, gitu. Dan ya, ingin saya sih ketika orang mencicipi kopi saya ini betul-betul mereka tahu dari mana asal kopi ini begitu, dan mengenal saya sebagai barista tunanetra. Juga mereka bisa menikmati di bungkus kopinya itu ada puisi. Terima kasih loh Mas Gontor sudah settingkan cuplikan puisi dari Meditasi Kopi. Jadi ketika orang mencicipi kopi di pagi hari atau senja hari, mereka terbawa bukan hanya sekedar nikmat kopi, tapi juga siraman jiwanya dapat. Dengan puisi itu. Ya, berarti bisa dijadikan catatan juga ya Pak Irwan buat teman-teman. Jadi siapapun nanti yang menikmati blind coffee lovers ini yang dalam kemasan kopi drip bag per sasetnya. Nah, di balik sasetnya itu ada kutipan puisi karyanya Pak Irwan, teman-teman. Jadi ya bisa dijadikan koleksi lah. Istilahnya sekali-sekali ngoleksi bungkus kopi, tapi bungkus kopinya ada kutipan puisi karya beliau Pak Irwan Dwi Kustanto. Itu ceritanya teman-teman. Jadi ya sedikit banyak di video Blind Coffee Lovers yang Mas Gondrong bikin ini, perjalanan lahirnya Blind Coffee Lovers ini sedikit banyak sudah terjawab. Mungkin ke depan akan ada sesi Mas Gondrong ketemu lagi sama Pak Irwan buat ngobrol lagi, tapi lebih intensnya adalah kita coba mau melihat dan merasakan sensasi Pak Irwan Dwi Kustanto menyeduh kopi dan menyajikannya, lalu kita nikmati bersama. Itu nanti bisa kita agendakan lagi. Gitu ya Pak Irwan ya? Senang dengan sekali. Terus yang terakhir nih Pak Irwan, pesen buat teman-teman semua di sana. Monggo pesen atau apa ya? Support bukan support ya, tapi masukan motivasi untuk semua siapapun yang nantinya melihat video ini, video dari Pak Irwan Dwi Kustanto. Mas Gondrong, saya ingin teman-teman di luar sana bisa juga belajar dari kopi, apa yang sudah saya sampaikan tadi, tapi juga masih urutan belajar dari kopi adalah kopi tidak pernah memilih penikmatnya ya. Siapapun dia, apakah dia buta atau tidak buta, bahkan dia juga terima yang menyeduhnya itu orang buta. Jadi di dalam buku Meditasi Kopi di sana banyak cerita tentang barista buta dan kopi gitu, Mas Gondrong. Jadi kopi tidak pernah memilah-milah, tidak pernah mendiskriminasi, dia terima saja siapapun yang menyeduhnya. Hasilnya dia bisa dinikmati. Cakep, keren Pak Irwan, keren itu ya, masukan yang keren buat teman-teman gitu. Jadi ya monggo buat teman-teman yang nonton video ini, siapapun dan dimanapun yang ingin ketemu dengan Pak Irwan Dwi Kustanto,
ingin mengenal Pak Irwan Dwi Kustanto, entah itu dalam bentuk karya buku-bukunya, entah dalam bentuk karya Blind Coffee Lovers ini, nanti di video ini Mas Gondrong tampilin. Sudah atas sepersetujuan Pak Irwan untuk mencantumkan nomor kontak pribadi Pak Irwan, monggo kerso. Siapapun itu yang ingin bertatap muka bisa mengontak Pak Irwan, nanti Mas Gondrong cantumin nomor pribadinya Pak Irwan. Bisa telepon atau bisa lewat teks WA gitu. Silahkan nanti Mas Gondrong cantumkan. Begitu ya teman-teman gitu. Bersama kita doakan kesehatan, keselamatan, bagas waras untuk Pak Irwan Dwi Kustanto beserta keluarga dan juga untuk siapapun yang ada di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, begitu nggih Pak Irwan, matur nuwun ya.